Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Imam Abu Hanifah menceritakan, Pak, ketika dia sedang keluar di siang hari melewati sebuah rumah yang sangat sederhana dan dia mendengar orang merintih dari dalam rumah itu. Rintihannya ini mengatakan, duhai betapa malangnya nasibku, tidak ada orang yang lebih malang dirinya daripada aku. Dari pagi sampai pagi lagi belum ada sedikit pun makanan dan seteguk air untuk aku minum. Siapakah orang yang akan membantu aku untuk menghilangkan kesedihan dan kesengsaraanku ini? Mendengar itu hibah rasanya hati Imam Abu Hanifah. Beliau pulang ke rumah, mengambil uang, kemudian dibungkus, lewat lagi di situ, Pak. Dilemparkannya lah dari jendela rumah itu. Imam Abu Hanifah berlalu dan ini diceritakan oleh orang yang mengalaminya itu, Pak, yang dapat bantuan itu. Terkejut dia membuka bungkusan itu, ternyata ada beberapa lembar uang yang dia bisa beli makanan untuk mengganjal laparnya. Sementara dia tidak tahu siapa orangnya, tapi ada secarik kertas di dalam nasihat dari Imam Abu Hanifah untuk dia. Bukan begini cara engkau memohon kepada Allah. Kau mengeluhkan tentang keadaan dirimu sendiri dan kau tidak berdoa kepada Allah. Kau menjadi orang yang sangat putus asa padahal banyak nikmat Allah yang ada di dalam dirimu. Kau diberikan Allah akal. Kenapa engkau tidak menggunakan akalmu dan kau memohon pertolongan kepada Allah? Nah, itulah nasihat dari Imam Abu Hanifah. Artinya kita ini tidak boleh menghibahkan diri atau mengeluh terhadap keadaan yang kita alami. Disangka Imam Abu Hanifah sudah selesai masalahnya, Pak. Beberapa hari kemudian lewat lagi, ya berbeda lagi doanya, Pak. Ya Allah, berikanlah aku pertolongan seperti beberapa hari yang lalu. Nah, memang mintanya ke Allah nih, tapi tetap juga tidak mau bekerja. Alangkah senangnya hatiku ya Allah bila engkau mengabulkan doaku. Imam Abu Hanifah kembali membantu dia secara diam-diam, sambil tetap memberikan dia nasihat. Kalau begini cara engkau meminta kepada Allah, berarti engkau orang yang pemalas. Allah tidak akan pernah merubah nasibmu kalau kau tidak memanfaatkan nikmat Allah yang ada pada dirimu. Bekerjalah engkau, jangan meratapi nasibmu, karena doamu akan dikabulkan oleh Allah di saat engkau telah berusaha mengubah nasibmu. Jadi tidak bisa juga kita zikir-zikir, doa-doa itu datang rezeki dari langit. Inilah di masa Umar bin Khattab mengusir orang yang duduk di masjid berdoa minta rezeki sama Allah sementara dia tidak mau bekerja. Maka kata Umar, langit tidak akan menurunkan emas. Silahkan kalian keluar dari masjid ini. Ya, diusir oleh Umar bin Khattab. Ternyata setelah dia menerima surat itu, disitulah dia berubah. Oh, ternyata Allah akan mengubah nasib aku kalau aku mengubahnya juga. Mau aku berusaha. Tidak hanya meratapi nasib dan mengandalkan kekuatan doa, sementara memang hatinya sendiri tidak mau berusaha. Lain memang kalau seperti para sahabat yang ahlu sufah yang tinggal di masjid dulu pada masa Rasulullah. Mereka itu mau bekerja tapi kerjanya yang tidak ada. Nah, kalau yang ini kasusnya memang dia itu yang pemalas. Ini berbeda kasusnya, Pak, ya. Kadang memang ada orang
yang dibatasi Allah rezekinya di bumi dan menjadi tanggungan orang lain. Pernah juga seorang abang, dia ketemu dengan Rasulullah SAW mengatakan, adik aku tuh sholatnya kerja Rasulullah, aku yang nanggung hidupnya. Kata Rasulullah, bisa jadi karena doa dialah rezeki engkau menjadi mudah. Itu beda lagi nih Pak ya. Jadi sesuai pada tempatnya. Yang masalahnya sekarang itu memang orang yang malas dari dirinya sendiri. Itulah nasihat Abu Hanifah kepadanya untuk dia supaya berubah agar dia mau bekerja, tidak hanya dengan mengandalkan doa. Dan ini pernah terjadi juga Pak pada masa Rasulullah SAW. Ini masyhur hadisnya kita dengar, ketika ada orang meminta-minta kepada Rasulullah, dia katakan, saya belum makan ya Rasulullah, istri dan anak-anak saya juga belum makan, kalau ada bantuan untuk saya sangat berterima kasih ya Rasulullah. Nah saat itu Rasulullah ngasih Pak. Tapi beberapa hari kemudian orang yang sama muncul lagi. Aku belum juga ada uang lagi ya Rasulullah, aku mohon bantuan kalau ada bisa untuk makan aku sama istri dan anakku. Yang kedua ini Rasulullah tidak punya uang Pak, tapi Rasulullah memanggil sahabat, ada enggak yang bisa kalian bantu dia dulu untuk kehidupan dia. Dibantulah oleh sahabat. Beberapa hari kemudian muncul orang sama juga, oh ini pemalas ini. Apa kata Rasulullah? Kau tidak punya pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan kau. Tidak ada Rasulullah. Jadi untuk menghidupi istri sama anak kau, apa yang kau kerjakan? Meminta-minta nih lah Rasulullah, itu yang bisa aku lakukan. Kenapa kau tidak berdagang? Dagang butuh modal ya Rasulullah, aku tidak ada modal. Apa kira-kira harta kau yang ada di rumah? Ember tempat nampung air cuman ya Rasulullah, bawa ember kau tuh kemari. Pas dibawanya Pak, apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Siapa yang mau membeli gentong air ini? Berapa harganya Rasulullah? Ini tidak ada harganya, yang nawar paling tinggi aja, dilelang lah Pak. Ada sahabat yang menyanggupi 4 dirham ya Rasulullah. Dirham, perak sampai hari ini sama harganya Pak. Jadi 1 dirham itu sekitar 90.000, berarti lakulah gentong dia ini 360.000. Kata Rasulullah, separuh kau kasih sama istri sama anak kau, yang separuh lagi kau beli kapak sama tali, kau pergi ke daerah pegunungan, kau cari kayu, kau pikul, kau jual. Sebulan lagi kau harus jumpa sama aku. Nah sejak itu tidak ada dia minta-minta lagi Pak. Pergilah dia mencari kayu, dipikulnya, dijualnya. Sebulan kemudian baru dia ketemu sama Rasulullah. Bagaimana keadaan kau sekarang? Sudah lebih baik ya Rasulullah, aku sudah ada uang sekarang. Makanya kata Rasulullah kepada dia, bahwa kesusahan kau mencari nafkah dengan mengapak kayu dan memikul tali itu jauh lebih mulia daripada kau harus meminta-minta kepada orang kaya diberi ataupun tidak. Makanya mencari orang fakir miskin dalam Islam ini sulit Pak, karena orang fakir miskin dalam Islam ini dia memelihara dirinya dari meminta-minta. Kita yang mendata dia, kalau dia akan minta dia tidak akan mau. Nah, itulah yang harus kita raih supaya kita ini sesusah apapun tapi tetap bekerja. Nah yang heboh sekarang di Indonesia ini Pak adalah dia udah coba kerja ke sana kemari tidak dapat juga. Akhirnya punya prinsip dia, kalau kita tidak ada duit kita harus mau disuruh-suruh. Akhirnya dibukanya lah aplikasi yang namanya Santo Suruh. Jadi disuruh apa aja Pak, disuruh ada ular di rumah orang padahal dia tidak pernah, pokok mau disuruh. Pernah diwawancara dia, apa orderan yang paling aneh yang pernah kamu terima? Ngawankan orang kelahi katanya, ngawankan aja. Dibayar sama orang tuh. Jadi dicatat orderannya Pak. Macam kami ustadz nih hari ini ceramah sini. Dia macam itu juga orderan dia Pak. Akhirnya itu yang memurahkan rezeki dia Pak. Akhirnya dia viral sampai dia diundang ke TV-TV dan sekarang udah pakai tim dia Pak, banyak timnya. Jadi bisa pula mempekerjakan orang. Jadi prinsipnya kalau kita tidak ada duit kita harus mau disuruh-suruh, dan yang menyuruh harus ada duit. Nah itulah Santo Suruh tuh Pak. Nah ini menginspirasi nih Pak, bahwa ternyata lapangan kerja itu banyak sebetulnya kalau kita mau. Nah kemudian Pak, yang perlu kita sadari juga, Rasulullah juga menasihati kepada para sahabat
Kalau kalian bersedekah, jangan terlalu banyak pula. Nah, ini terjadi pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Supaya jangan ada generasi kita menjadi generasi pengemis, generasi peminta-minta. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah, aku punya banyak harta ya Rasulullah, sementara anak perempuan aku cuma satu. Boleh hendak aku sedekahkan hartaku semuanya? Wah, jangan. Ditawar lagi oleh Sa'ad, kalau setengahnya aja bagaimana Rasulullah? Banyak betul tuh. Kalau sepertiganya Rasulullah, kalau itu udahlah, itu pun udah cukup banyak. Lebih baik kau meninggalkan generasimu dalam keadaan kuat ekonominya daripada dia susah dan akhirnya meminta-minta. Nah, jadi ini pula batasannya Pak. Sedekah boleh, tapi jangan sampai susah pula hidup anak dibuatnya. Karena kita sangat ingin bersedekah, sementara Rasulullah mengingatkan meninggalkan anak dalam keadaan punya kemampuan itu jauh lebih baik daripada dia nanti jadi peminta-minta. Karena ternyata kasus ini terjadi Pak. Ada yang sampai anaknya tidak mendapatkan warisan sama sekali. Tapi itu tidak terjadi di kalangan orang Islam. Nah, itu banyak terjadi. Contohnya dulu ada tukang becak di Jogja malah dapat warisan dari turis Inggris yang pernah dia becai Pak. Anak dapat, tapi tukang becak ini dapat jadinya Pak. Kaya mendadak tukang becak ini dihantamnya lah becaknya itu. Nah, mulailah dia kaya mendadak tuh Pak. Rupanya kalau orang belum siap kaya tetap enggak miskin balik. Karena dia tetap tidak sanggup untuk kaya, belum siap dia lagi. Nah kemudian Pak, kasus yang seperti ini ternyata terjadi pada sahabat Rasulullah yang bernama Ma'nu bin Aqnas. Ma'nu bin Aqnas ini dia kaya, rajin sedekah. Tapi dia lupa bahwa anaknya dalam keadaan miskin yang bernama Yazid. Asal duit, masih ada duitnya Pak, pergi dia ke masjid. Dia sedekah ke masjid, ke lembaga amil yang ada di masjid itu. Setelah dia sedekah, tanpa dia sadari, dan anaknya ini sebetulnya tidak tahu yang bernama Yazid ini. Pergilah dia ke masjid. Aku masuk 8 asnaf, aku sekarang dalam keadaan susah, ada enggak hak untuk aku kira-kira? Kata yang petugas di masjid, ada. Ini ambillah untuk kau, menjadi bagian kau. Sebelum dia pulang teringat dia, singgahlah ke rumah bapak aku dulu. Dia tidak pernah minta sama bapak ini. Ditanya bapaknya, tanya Ma'nu bin Aqnas, dari mana kau Yazid? Dari masjid ayah. Ngapa kau di masjid? Hidup sedang susah, awak masuk pula dalam 8 asnaf sekarang. Aku minta bantu masjid, dikasihnya duit segini. Ingat bapak itu duit dia Pak. Itu bukan untuk kau aku kasih itu. Aku nyumbang ke amil, bukan untuk kau tuh. Akhirnya sama ragu-ragu dua-duanya Pak. Gini aja lah kita tanya ke Rasulullah SAW. Aku pergi bersedekah ngasih ke masjid Rasulullah. Rupa dia pula ngambil anak kandungku sendiri. Maka kata Rasulullah, Ma'nu bagimu sesuai dengan niatmu, dan Yazid kau mendapatkan sesuai dengan hakmu. Nah, jadi tidak ada salahnya orang tua bersedekah kepada anaknya. Nah, jangan sampai nanti Pak kita boros-boros sedekah, rupanya anak dalam keadaan susah. Ternyata boleh orang tua bersedekah kepada anaknya. Nah tapi terbukti Pak, zakat untuk membersihkan harta, sedekah bisa untuk menyembuhkan penyakit. Barusan saya mendapatkan kabar ada seorang karyawan di perusahaan multinasional yang sangat karyawan kaya lah Pak, punya fasilitas rumah di tempat yang eksklusif, pokok semua serba gratis fasilitas. Jadi musibahnya itu dia kalau secara harta tidak ada kekurangan, secara materi tidak ada sama sekali, cuman payah dapat anak. Nah, itu pula diuji Allah. Akhirnya hamil istri, bahagia, senang, rupanya pendarahan. Dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit keputusan dokter dikuret. Akhirnya disetujui oleh suaminya dikuret, tapi semenjak dikuret pendarahan menjadi-jadi. Nah, dia sering ngikut kajian di kantor dia, kata dia, bahwa ini musibah Pak, Bapak banyak aja berdoa kepada Allah. Yang namanya musibah, penyakit pasti ada obatnya. Musibah Bapak ini pasti ada jalan keluarnya. Jadi dia bertawakalnya terus kepada Allah Pak, berdoa minta kesembuhan.
Tapi waktu 5 tahun tidak juga sembuh-sembuh. Pendarahan ini kuat. Dari mulai gemuk istrinya itu sampai kurus dan susah untuk berjalan. Asal ke dokter, keputusan dokter ya kita ulang lagi kuret, tambah sakit jadinya Pak. Tapi masalah tidak selesai, sampai ada 3 kali dia ke dokter. Uang tabungan habis terkuras. Tapi kami tetap tawakal kepada Allah karena sering juga dengar pengajian. Cuman lupa bahwa sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Nah, solusi ini belum lagi nih. Nah, ini tawakal aja baru nih Pak. Rajin aja sholat baru nih. Akhirnya waktu dia mau kontrol ke dokter di tahun ke-7, dia bawa lah duit berapa tabungan yang tersisa. Sebelum pergi ke dokter, singgahlah dia dulu Pak ke tempat ada pesantren. Pak, benar enggak kata hadis Rasulullah sedekah bisa menyembuhkan penyakit? Insya Allah bisa Bu, memang itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi kalau Ibu pengen jelasnya, kita ada guru nanti bisalah menyampaikan ke Ibu. Nah, disampaikanlah solusi ini yang belum saya coba Pak Ustadz. Akhirnya dikeluarkannya semua uangnya itu Pak, dikasihnya kepada lembaga ini. Kemudian Ustadz itu pun menuntunnya. Pertama kita sama-sama berdoa. Setelah berdoa ada doa yang dibaca sendiri, bismillah bismillah auzubillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa khaziru. Kemudian didoakan Allah Rabban nas muhibil ba'sis fi anta safila safiya ila anta sifa la yughadiru saqoma. Baru dia ke dokter. Setelah di dokter pulanglah Pak. Nah, balik dari situ bertambah penyakitnya Pak. Sampai kasur itu pun berdarah. Ya udahlah, yang penting kita sudah tunaikan sedekah kita jangan berburuk sangka sama Allah. 3 hari parah. Pendarahan makin banyak. Rupanya pagi itu Pak pengen sesak betul, ada yang mau keluar. Tapi bukan dari lubang kotoran, dari lubang kemaluan. Waktu dia mendesak sampai ke kamar mandi, ternyata yang keluar itu gumpalan daging dari kemaluannya. Dia cuci, dia bungkus plastik karena cemas, langsung pergi ke dokter. Kata dokter, ini gimana cerita daging ini keluar? Setelah dia ceritakan, saya coba cek ke lab dulu. Setelah di lab dia udah khawatir menunggu. Kata dokter ini, alhamdulillah Pak, kami selama ini tidak pernah nampak hal ini. Inilah daging di kanker di rahim yang membuat pendarahan itu. Rupa istrinya nih kanker rahim, dan itu tidak pernah bisa terlihat sebelumnya. Nah, inilah dahsyatnya sedekah. Jadi kalau Bapak Ibu yang sakit-sakit menahun sekarang ini, kalau ada simpanan, bawalah ke masjid nih. Kasih apa yang kita punya. Lagi udah tua-tua ini kan tidak banyak betul belanja lagi Pak, ya kan? Nah, itulah kita buat. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita, bisa bertambah lagi kekuatan kita untuk bersedekah di jalan kebaikan dan menghilangkan diri kita dari sifat pemalas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.